Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semoga yang melihat video saya diberikan kebahagiaan lahir dan batin, dimudahkan segala urusannya, yang sulit jadi mudah, bahkan yang double sulit dan dipermudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan naungan pertolongannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, biasa informasi politik di negeri Indonesia ini kita bahas masalah dari ini, masalah ijazah Jokowi tidak ada, belum diautentikasi, tidak diklarifikasi dan hanya diverifikasi. Nah, kita seperti biasa, saya hanya akan membacakan ringkasan videonya dari channelnya RH atau Refli Harun sama Pak Bonatua Silalahi. Ini membahas tentang ijazah Jokowi tidak ada, belum diautentikasi, tidak diklarifikasi dan hanya diverifikasi. Mari kita bahas satu persatu ya. Biasa saya hanya akan videonya paling 11 menit ke atas. Untuk itu jangan dulu di skip. Saya mohon ketulusannya untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar video saya selalu lewat dan selalu menonton. Saya hanya bisa mendoakan, tidak bisa memberikan lebih. Yang menonton channel saya semoga diberikan kebahagiaan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari langsung saja kita ringkas videonya. Nah, di sini video ini merupakan diskusi dalam kanal Refli Harun yang membahas isi buku berjudul Ijazah Jokowi Tak Ada, karya Bonatua Silalahi, Pak Bonatua. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Nah, seputar ijazah mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Mari kita bahas poin pertamanya. Inti bahasan buku, Bonatua Silalahi menyatakan bahwa penelitiannya berfokus pada pendekatan ontologis dan kearsifan. Nah, silakan yang belum kenal dengan istilahnya, cari saja di kamus tentang kata ontologis, kearsifan, silakan cari di Google, banyak. Lanjut, bukan sekedar epistemologis atau isu politik. Ia mengklaim bahwa berdasarkan penelusurannya 2005 sampai 2025, tuh berarti berapa tahun? 10 tahun ya. Dokumen ijazah asli Joko Widodo tidak pernah dihadirkan atau diverifikasi oleh badan publik terkait seperti KPU atau lembaga kearsifan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tuh, jadi ijazahnya di mana ini? Nggak tahu. Ya, mudah-mudahan diberikan semangat orang-orang yang mencari ijazahnya Pak Joko Widodo. Karena itu ijazah itu adalah yang harus kita pertanggungjawabkan. Masa ijazah nggak ada? Ijazah saya aja SMA masih ada. Terus lanjut. Kritik prosedural.
Pembicara mengkritik KPU yang hanya memverifikasi fotokopi legalisir tanpa memastikan keberadaan ijazah aslinya. Mereka menekankan bahwa banyak fotokopi legalisir yang tidak mencantumkan tanggal sehingga dianggap cacat administrasi. Tuh. Gimana ini KPU seperti ini? Ini presiden bukan ketua RT atau bahkan ketua RW, ini presiden loh, seperti ini. Makanya Indonesia jadi seperti ini ya, administrasinya juga tidak benar ya. Lanjut, isu Gibran. Nah, ini ada juga isu Gibran. Gibran itu anaknya Pak Jokowi, anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan siapalah itu namanya, ibu siapalah namanya, lupa saya, silahkan cari saja sendiri ya. Selain membahas Jokowi, diskusi juga menyinggung ijazah Gibran Raka Buming Raka. Bonatua menyebutkan bahwa dokumen yang digunakan hanyalah surat keterangan penyetaraan kemampuan, bukan ijazah fisik tingkat SMA, yang menurut mereka perlu dipersoalkan agar tidak menjadi presiden bagi proses pemilu berikutnya. Tuh, Wapres Gibran juga dipertanyakan ijazah SMA-nya. Ternyata juga tidak ada kalau menurut Pak Bonatua ini ijazah SMA-nya. Kesimpulan dari ringkasan ini, kesimpulannya secara keseluruhan diskusi ini menegaskan tuntutan para narasumber agar pemerintah dan institusi terkait lebih serius dalam menerapkan sistem kearsipan dan autentikasi dokumen pejabat publik demi kepastian hukum. Nah, seperti itu ini dari informasinya Pak RH. Silakan yang mau video lengkapnya gabung saja ke RH channel Refli Harun, Pak Refli Harun podcast juga ada. Nah, sekarang dari informasi yang kedua. Baru 7 menit ya, nanti sampai 11 menit kita coba 11 menit ke atas. Dari Forum Madilog, Forum Keadilan. Di sini judulnya Pak Muhammad Sobari, mustahil Gus Dur sebut Prabowo orang paling ikhlas. Nah, apa ya ringkasan videonya? Bacakan jangan? Bacakan dong biar waktunya pas. Kita langsung ke ringkas video. Saya tidak menganalisa, hanya membaca apa yang diringkas dalam video tersebut. Kalau kurang paham silahkan langsung saja ke podcastnya Madilog Forum, itu bagus sekali. Pokoknya tinggalkan dulu sinetron, gosip-gosip yang tidak penting. Ini penting buat keajegan berpikir dan logika yang bagus, ilmu tata negara, supaya rakyat semakin cerdas. Langsung saja ya. Video ini merupakan diskusi dalam podcast Madilog Forum Keadilan yang menampilkan narasumber Muhammad Sobari, peneliti senior LIPI. Nah, itu ada kata LIPI. LIPI itu apa ya? Coba dicari di, siapa yang tahu kasih tahu. Silahkan di kolom komentar. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Tentang klaim Gus Dur mengenai Prabowo, Muhammad Sobari menegaskan bahwa klaim yang menyebut Gus Dur pernah menyatakan Prabowo sebagai orang paling ikhlas adalah mustahil. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan karakter dan psikologis Gus Dur yang dikenal berseberangan dengan militerisme. Pendapat tuh boleh berbeda. Kalau
tidak berbeda pendapat ya bukan pendapat, justru pendapat itu harus berbeda, katanya Pak Rocky Gerung itu. Kalau pendapat tidak berbeda itu namanya berdoa. Yang namanya pendapat itu harus berbeda karena itu pendapat. Jadi kalau pendapat itu harus berbeda. Filsafat Pak Rocky Gerung. Terus poin yang kedua, kritik terhadap kepemimpinan saat ini. Diskusi ini juga menyoroti kondisi politik Indonesia saat ini yang dinilai Sobari penuh dengan kebatilan dan manipulasi. Seperti itu, penuh kebatilan dan manipulasi lah. Semoga Indonesia ke depan semakin mempunyai karakter yang kuat, menjadi macan Asia yang sesungguhnya, bahkan menjadi macan dunia seperti Iran bisa. Terus poin yang ke berapa? 1, 2, 3 ketiga. Analisis peran tokoh Sobari membedah bagaimana Jokowi dipandang oleh sebagian pihak menggunakan cara-cara yang manipulatif dalam berkuasa, serta menyinggung perlawanan intelektual yang muncul dari tokoh-tokoh seperti Dr. Tifa dan lain terhadap kebohongan publik. Nah, ini udah istilahnya apa peribahasanya itu? Sudah busuk satu kolam itu. Alhamdulillah min dzalik ya. Pandangan terhadap Prabowo. Narasumber menilai bahwa Prabowo memiliki ambisi yang besar dan cara pandang politik yang kurang sejalan dengan tradisi intelektual yang sehat, serta mengkritik orientasi politiknya yang dianggap pro barat dan kurang berpihak pada kerakyatan secara substansial. Ini pengamat sih Pak Sobari ini. Terakhir, kondisi Indonesia secara keseluruhan. Sobari menggambarkan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam masa yang gelap gulita karena pemimpin-pemimpin yang ada tidak membuka ruang bagi cahaya intelektualitas dan kebenaran. Nah, seperti itu. Dan ini sering banyak terjadi di eranya Pak Jokowi, di mana pokoknya yang jujur, yang berani itu di eranya Pak Jokowi tidak bisa menjabat apa-apa, karena apalah, saya malas membahasnya. Silakan langsung saja. Pokoknya rakyat sekarang harus cerdas, kritis. Jangan ngangguk-ngangguk, geleng-geleng sekarang, geleng-geleng, terus dikritisi. Soalnya Indonesia sudah masuk dalam lembah jurang yang sangat dalam, kata para pengamat seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua dan memberikan kekuatan kepada bangsa ini supaya bisa bangkit dari kehancuran masa lalu. Dan Gen Z dan milenial, generasi penerus, mari sama-sama kita belajar jujur dalam segala hal. Pak, ini kasusnya Pak Nadiem juga, ini banyak manipulasi, kata para pengamat itu seperti itu. Terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mempunyai rezeki yang cukup, dalam keadaan tidak ada halangan apapun, supaya kita bisa saling sharing, saling mengomentari yang positif. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.